today. I hope you are always healthy and happy. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Untuk itu, mari sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Semoga dengan membaca doa tadi, dalam pembelajaran kali ini kita dipermudah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, anak-anakku yang hebat, selanjutnya mari langsung saja simak video penjelasan berikut ini. Check it out. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan belajar tentang masalah kontekstual terkait operasi hitung bilangan pecahan. Anak-anakku semua pastinya tidak asing lagi ya berkaitan dengan permasalahan-masalahan matematika dalam bentuk soal cerita. Oke, nah yang perlu kita pahami bersama bahwa masalah kontekstual biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk itu kita harus memahami langkah-langkah apa saja atau cara apa saja dalam menyelesaikan soal-soal cerita. Kira-kira ada yang tahu? Nah, benar sekali. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami semua kalimat yang ada pada soal. Oleh karena itu, kita dalam membaca soal harus secermat mungkin. Selanjutnya, langkah kedua, kita harus bisa mengungkapkan tentang apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan apa teori matematika yang sesuai permasalahan yang ada pada soal. Dan langkah ketiga, kita membuat model matematika yang sesuai permasalahan tersebut, dan selanjutnya kita selesaikan model tersebut sehingga kita menemukan jawabannya. Tentu saja dalam menyelesaikan model matematika tersebut kita menggunakan aturan-aturan matematika yang sudah kita pelajari. Dan langkah yang terakhir, kita menyimpulkan jawaban yang kita peroleh sesuai dengan permasalahan yang ada pada soal. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebagai contohnya, Pak Karto mempunyai lahan seluas 360 meter persegi. Dari lahan tersebut, 1/3 bagian digunakan untuk kolam ikan, 1/4 bagian digunakan untuk ditanami tanaman obat, dan sisanya digunakan sebagai taman. Pertanyaannya, berapa luas lahan dari Pak Karto yang digunakan sebagai taman? Nah, anak-anak semuanya ada yang bisa menjawab? Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Setelah kita memahami semua kalimat yang ada pada soal, maka kita peroleh yang kita ketahui bahwa lahan Pak Karto seluas 360 meter persegi dapat kita anggap sebesar 1 bagian penuh, dan lahan untuk kolam ikan sebesar 1/3 bagian, sedangkan lahan untuk tanaman obat 1/4 bagian, lalu sisanya digunakan sebagai taman. Nah, yang ditanyakan adalah luas lahan yang digunakan untuk taman. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan model matematika bahwa besar bagian yang digunakan sebagai taman dapat kita cari dengan besar bagian lahan yang dimiliki Pak Karto dikurangi bagian yang digunakan sebagai kolam ikan dan dikurangi besar bagian yang digunakan untuk tanaman obat. Nah, sehingga bagian untuk taman sama dengan 1 dikurangi 1/3 dikurangi 1/4, di mana 1 bisa kita tuliskan sebagai 1/1, sehingga ketika kita samakan penyebutnya menjadi 12, maka diperoleh bahwa 12/12 dikurangi 4/12 dikurangi 3/12, sehingga diperoleh hasilnya adalah 5/12, sehingga diperoleh bagian dari lahan taman itu sama dengan 5/12. Oleh karena itu, kita dapat mencari luas lahan taman sama dengan 5/12 kali 360 meter persegi, sehingga diperoleh 150 meter persegi. Nah, selanjutnya kita simpulkan bahwa luas lahan Pak Karto yang digunakan untuk taman adalah 150 meter
persegi. Nah, anak-anakku yang hebat, bagaimana nih setelah menyimak contoh penyelesaian dari permasalahan tadi? Ada yang merasa kesulitan? Oke, untuk menambah pemahaman anak-anak semua, silahkan anak-anak mengerjakan soal tantangan yang Pak Heri siapkan berikut ini. Anak-anakku yang sedang soleha, bagaimana nih setelah menyimak penjelasan tadi? Materi kali ini mudah ya untuk anak-anak semua. Oke, selanjutnya anak-anak bisa menambah pemahaman anak-anak semua berkaitan dengan materi ini bisa melalui berbagai sumber lainnya, bisa dari internet, bisa dari buku, ataupun hal-hal lainnya. Tentu saja yang paling penting adalah anak-anak jangan lupa untuk selalu memperbanyak latihan mengerjakan soal matematika. Itu kuncinya. Oke, selanjutnya mari kita cukupkan pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdallah together. Pray begin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you. Thanks for your attention and see you on the next lesson. Bapak akhiri cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.